Tiga saksi diantaranya Haji Udin, Enju Cipto Chandra alias Joyo, dan mantan Lurah Kalijidan Yongki Kuspriyanto Wibowo, dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Esti Dilah dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan uang 200 juta atas nama terdakwa Zainab Ernawati umur 64 tahun warga Surabaya. Masing-masing ketiga saksi kunci memberikan keterangan dan mempunyai peran sendiri-sendiri, antara lain saksi Haji Udin. Mbak, dasarnya Pak Nagasaki itu ditransfer, kan itu Pak Notaris, Pak Amrozi, untuk ditransfer 300 juta, kan beliau di Australia, yang 100 bayar hutang ke saya, yang 100 untuk mediator Pak Willy, Nyo, Pak Sultan, itu Pak. Makanya saksi ini tadi menerangkan mengenai jumlahnya itu lupa, dan dia menerangkan bahwa memang ada sebagian yang dibayar itu untuk makelar. iya. Ya, terus ada juga sebagian yang sudah tanda jadi itu ditransfer tapi melalui mantunya. Iya. Itu terus intinya itu. Semua ke mantunya. Jadi mengenai jumlahnya kita tidak bisa perdebatkan di sini karena saksi ini juga lupa. Ya. Jadi itu nanti tambah Saksi lain, ya, yang terima komisi itu Pak, nanti bisa dihadirkan. Jadi betul terima komisi tadi sebagai materan betul. Ya. Terus ada uang yang sudah ditransfer oleh Pak Nagasaki ke mantunya ini juga betul. Jadi yang tidak betul yang mana? Yang tadi yang ada suruhan tadi untuk kredit apa? Kwitansi itu Pak. Yang kwitansi. Ya, kan mediator semua kan tahu. Jadi kwitansinya dari gimana? Ini saksi menerangkan bahwa dia tidak tahu mengenai Ya, itu kwitansi. kan tulisan tangannya. Jadi ibu menerangkan bahwa itu bukan, tangannya sendiri. Dan ada Pak yang mediatornya kasat pidana itu Pak Sultan sebagai saksi di data kwitansi. Semuanya mengetahui, termasuk notaris itu mengetahui Pak Amrozi Pak. Jadi kwitansi itu menurut ibu. Iya. Satu lagi. Waktu Pak Nagasaki ke notaris transfer saya itu kan berdasarkan dari Bapak ditelepon sama Pak Sultan, uang 500 juta tanda jadi ini untuk siapa saja, 300. Ya, jadi ibu menerangkan bahwa itu benar ada perintah dari Pak Udin, karena Pak Nagasaki kan nggak kenal saya. Iya, Kan nggak tahu juga. nggak mungkin transfer. Ada dua itu. Pak, kwitansinya tadi Bapak tetap ya keterangannya ya bahwa tidak tahu mengenai kwitansi itu ya. Iya. Tidak pernah tanda tangan di kwitansi yang 100 juta tadi ya. Iya. Ya. Ya, jadi terus apa tidak pernah menelpon Pak Sultan untuk memerintahkan untuk apa tadi? Menerima 200 juta. Iya. Tidak pernah. Nah, jadi tetap ada keterangannya. Sementara itu, saksi Enju Cipto Chandra alias Joyo mengaku hanya sebagai makelar yang membantu menjualkan tanah atas informasi dari seseorang bernama Hari Boneng. Ia menyebut uang muka sebesar 200 juta diberikan oleh Zainab sebagai bentuk pengikat harga, meski tidak ada bukti perjanjian jual beli resmi. Itu hanya inisiatif para makelar. Haji Udin butuh uang untuk anaknya yang kuliah. Kami takut harga tanah naik, makanya kasih DP 100 juta dulu, kata Joyo di depan majelis hakim. Ketika ditanya soal keterlibatannya dalam pengurusan uang, Joyo berulang kali menyatakan tidak tahu menahu. Namun akhirnya mengakui bahwa ia menerima fee sebesar 10 juta dari Zainab, dan mengetahui bahwa Zainab pernah mengklaim sebagai pembeli pertama tanah tersebut di hadapan Nagasaki. Yang kenal dengan Pak Haji Udin ini Bu Zainab, Pak Willy, atau Pak Joyo? Saya tidak kenal sama Pak Udin ini. Dia kenal setelah transaksi itu. Sebelumnya Pak Udin ini kenalnya sama teman saya, namanya Pak Boneng. Pak Heri Boneng. Iya, meninggal sudah. Nah, Heri Boneng itu yang membawa kita ke kenal sama Pak Udin. Sama Pak Heri Boneng kita diajak ngomong-ngomong kenal sama Udin di tempatnya Pak Udin. Masih Bu Zainab tidak kenal. Terus kok bisa tiba-tiba itu kan ada tanah. Tanahnya alamatnya di mana? Alamatnya saya nggak jelas alamat nomor berapa, tapi saya tahu tempatnya di Mer sebelah, dari Budaya sebelahnya apartemen itu. Tanah itu memang rencananya mau dijual atau Pak Heri Boneng, Pak Joyo, Bu Zainab, Pak Willy datang untuk menawarkan tak bantu menjual.
saya bantu untuk jual, bukan mau beli. Kita ini sebagai makelar. Memang sering ngomong-ngomong ada ini dijual. Nah, punyanya Pak Udin ini lokasinya bagus, Bu. Terus kita nyarakan itu. Tadi kan Bapak bilang bantu jual. Iya. Memang sudah ada penyampaian dari Pak Udin kalau mau jual tanah di Kalijudan. Sudah Ke siapa? ke Pak Hari Boneng. Ke Pak Heri Boneng. Iya. Apakah itu diketahui oleh Pak Joyo sebagai saksi, Pak Willy dan terdakwa Zainab? Iya, di situ kita di tempatnya Pak Haji Udin ini. Berarti beramai-ramai. Iya. Atas kesepakatan kan rencana mau jual tanah. Iya. Pernah tidak ada bahasa pengikat agar harga tidak naik? Begini Bu, kan ceritanya itu Pak Udin itu mau pergi ke Australia. Nah itu kan tanah yang mau dijual. Pak Udin itu butuh uang gitu. Minta ngomong-ngomong sama kita makelar ini, ada yang pokoknya saya kasihkan harganya sekian. Enggak, yang saya tanyakan ada tidak bahasa untuk mengikat harga terus dibuat seolah-olah Bu Zainab ini pembeli pertama dan Pak Haji Udin ini sebagai penjualnya. Ada DP 200 juta, pengikat harga. Mengikat harga. Iya. Supaya tidak dijual, tidak mengikat untuk dibeli Bu. Kita ini memang masih ngomong mau tak jual lagi. Di Haji ada apa namanya saksinya juga Pak Amrosi di notaris Bu. Ya bentar, pelan-pelan dulu. Keterangan Bapak berarti nggak ada pengikat harga ini, nggak ada bahasa seperti itu. Tidak ada, tapi kita ini takut nanti Pak Udin berubah lagi, makanya diikat, dikasih uang muka 100 juta. Berarti inisiatif para makelar. Iya betul. Atas inisiatif siapa? Tuh, Pak Udin minta uang. Pak Udin minta uang, Iya. jumlahnya berapa? Minta 100 itu yang dipinjemi sama Bu Erna kita. Cara memintanya, cara menyerahkan transfer tunai. Wah itu saya nggak ngikuti Bu, cuman saya tahu kalau sudah ditransfer saya 100 juta. Loh, Bapak kan makelar selalu bareng-bareng, kok giliran perkara duit nggak tahu? Loh kalau uang saya nggak ikut Bu, saya kan makelar paling kecil Bu, paling nggak berkuasa apa-apa, cuman saya ikut ngumpul gitu. Kalau uang ya urusannya Pak yang berwenang itu Pak boleh. Berarti kan ada orang yang berkuasa membahas soal soal uang. Nah itu siapa yang berkuasa? Yang Pak Willy kah, Heri Boneng, Bu Zainab atau siapa? Yang berkuasa waktu itu kan yang diajak ngomong kan Bu Zainab ini. Berarti Pak Udin memang kenal Bu Zainab ya? Iya. Oke. Kenal. Uang tadi cara menyerahkannya gimana Bapak nggak tahu? Nggak tahu, tapi saya tahunya sudah dibayar 100 juta. Berarti hanya katanya. Iya, tapi teman-teman saya tahu sudah, semua tahu kalau sudah diikat 100 juta. Soalnya Pak Willy bilang ini soal pengikat harga, tapi Bapak Iya. bilang nggak ada. Jadi yang benar yang mana? Tuh, supaya Pak Udin tidak berubah-berubah lagi Bu. Jadi ditutup sama kita, grupnya kita itu sudah jadi. Tapi belum lunas dulu Bu, kita masih carikan nanti sebentar lagi ada pendana pembeli gitu Bu. Nah, ya udah berarti itu kan kesepakatan makelar gitu Iya. kan. Kenal dengan Pak Nagasaki ceritanya seperti apa? Pak Nagasaki. Ya korban kemarin itu loh. Ya kenal sama-sama dia kan juga jual beli rumah Bu, jual beli itu. Yang Kan- kenal dengan Pak Nagasaki dulu Pak Bu Willy. Zainab. Oh Pak Willy. Iya, Pak Willy. Apa yang disampaikan waktu kenalan dengan Pak Nagasaki terkait transaksi ini, tanah hari ini? Pak Willy ya cuma menawarkan ada tanah di Mel, kayaknya Mel ini. Kamu mau tak? Nah, kamu mau nanti tak ketemu no pemiliknya, yaitu Pak Udin. Jadilah ke tempatnya Pak Udin, Pak Nagasaki juga ikut di sana. Pelan-pelan dulu. Jadi yang menawarkan awalnya Pak Willy. Iya. Nah, itu kan tanahnya harganya ditawar berapa sih Pak? Sampai kan 12 juta. Berapa meter memang tanahnya? 270 kan, sekitar 300 ya. Sekitar 300. Oke. Nah, pada waktu membahas soal tanah ini, pernah enggak Pak Willy
Pak Joyo, Pak Heri Boneng yang katanya almarhum itu sama Bu Zainab bilang, ini tanah sudah pernah di DP sama Bu Zainab 200 juta. Pernah nggak bilang itu ke Nagasaki? Nagasaki. Ya. Oh, Nagasaki pernah. Oh pernah, berarti bilang seperti itu. Pernah di DP karena memang yang nutup kan Bu Zainab di depannya. Ya wes, itu aja pertanyaan saya. Berarti pernah bilang ke Nagasaki. Pernah. Oke, ya wes. Setelah itu gimana cara memastikan atau meyakinkan Nagasaki kalau tanah ini punya Pak Haji Udin? Lupa Pak Nagasaki ke Pak Haji Udin. Ke rumah ke tempatnya Pak Haji Udin ketemu di kelurahan itu. Tempatnya Pak Yanto itu. Pak Yanto kan lurahnya itu. Yanto Pak Yogi, sorry Pak Yogi. Pak Yogi ya nanti jadi saksi. Sebelum ke rumah Haji Udin, Bapak kan ketemu sama Nagasaki. Iya. Ada Pak Billy, ada Bapak, ada saudara saksi, ada terdakwa second termasuk 200 juta. Kok nggak ada di sini? Ini loh, kan ini sudah menghadap ke notaris. Betul nggak? Rumah ini jual belinya. Iya, kalau ini saya sudah clear, harganya tuh juga sesuai. Yang saya tanyakan 200, kan tadi Bapak bilang teken Bu, di notaris teken. Kan ini saya bacakan. Kok di dalam notaris cuma dibahas 500, yang 200 enggak. Bapak tahu enggak? Kan jadi saksi. Iya, saya kalau uang itu saya nggak tahu. Kenapa? Oh, jadi sekarang nggak tahu soal uangnya. Iya, tapi saya ingat ini saya catat. Ya wes, berarti Bapak ganti keterangan nggak tahu soal uangnya setelah saya tunjukkan aktanya. Dan tidak berubah keterangannya, memang saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya wes. 200, Bapak kenal Sultan Syahril? Syafril? Kenal. Ada nggak Sultan Syahril menyuruh Pak Nagasaki mentransfer uang 200 juta ke Bu Zainab atas perintah Haji Udin? Pernah saya dengar. Dengar atau lihat? Oh, kalau lihat enggak, bohong, tidak lihat uangnya sama sekali. Berarti kan hanya katanya toh, Iya. ceritanya. Iya, tapi ya ceritanya banyak orang yang grup saya tuh tahu. Iya, saya tanyakan Bapak lihat, Ya, dengar saya atau tahu. tidak tahu. Oke. Terus terkait ini, kenapa jual belinya batal? Nggak tahu, tahunya salah satu setelah tekan surat ini semua 2 minggu kemudian jual belinya katanya dibatalkan. Jual belinya dibatalkan. Oke. Jual beli dibatalkan. Uang Pak Nagasaki kan udah masuk ke Pak Haji Udin 500, ke Bu Zainab 200. Iya. Ya terus gimana kalau jual belinya batal, duitnya nggak dikembalikan? Loh, sudah ada perjanjian Pak Udin akan mengembalikan uang itu. Iya 500, yang 200. 900 perjanjian. 900. Iya. Oke. Berarti Pak Udin. Dikasih apa keuntungan 200 Pak Nagasaki. Pak Nagasaki itu teken dulu. Oh tekan. Terus dikembaliin nggak uangnya? Ini saya nggak tahu, Bu. Kalau sejak itu saya nggak pernah boleh urusan hal ini karena sudah lepas. Kalau diusir-usir saya sama. Ya wis, pernah jadi saksi di perkaranya Pak Udin nggak? Enggak, saya enggak itu. Yang persidangan sebelumnya nggak Nggak datang, pernah, nggak. nggak datang. Sementara cukup dari penuntut umum. Lebih menarik lagi yakni keterangan saksi mantan Lurah Kalijudan, Yongki Kuspriyanto Wibowo, mengungkap bahwa surat riwayat tanah yang pernah ia keluarkan telah dicabut karena tanah tersebut tengah dalam penyelidikan kejaksaan dan berstatus sebagai fasum. Ia membantah mengenal notaris Amrozi Johar dan menolak tudingan bahwa ia mengambil kutipan letter C yang disebut-sebut telah diserahkan kepada notaris tersebut. Saya cabut surat itu setelah ada laporan warga. Tanah itu memang bermasalah. Saat itu di Kelurahan Kalijudan. Kelurahan Kalijudan. Jadi terhadap objek yang menjadi perkara ini, Ya, objek itu punya siapa? sesuai catatan di buku itu punyanya Pak Uli. Legalitas kepemilikannya bentuknya apa? Di buku itu hanya petok. Pokok D. Oke. Tanah itu luasnya berapa Pak dan alamatnya di mana Bapak masih ingat? Saudara saksi masih ingat? Luasnya kurang lebih 200 sekian, alamatnya pastinya tidak tahu di mana. Terus ada permasalahan apa Pak terkait objek tersebut, tanah yang di Kalijudan? Ada laporan kalau itu adalah aset. Dan saat itu diperiksa ke Kejaksaan Negeri Jaya.
tanahnya itu masuk sebagai fasilitas umum, FASUM. Akhir-akhir ini tidak. Saat itu dari pemeriksaan itu kan belum ada hasilnya. Itu rencana FASUM. Rencana FASUM. Rencana. Tahu nggak atas objek tanah di Kalijudan dengan petok D atas nama Hajiudin itu mau diperjualbelikan? Tidak. Pembelinya siapa nggak tahu? Tidak. Kenal Bu Zainab? Tidak. Tidak kenal. Berarti prosesnya nggak tahu ya? Tidak. Sekarang tanah itu punya siapa Pak? Nah, sekarang saya sudah di situ lagi, saya kurang paham. Jadi untuk sekarang status tanahnya punya siapa Bapak nggak tahu ya? Tapi ini alat bukti sebagaimana dalam lampiran berkas perkara Ketua Majelis terkait surat keterangan riwayat tanah ini sudah benar semua ya Pak ya? Itu Surat keterangan milik saya cabut. Oke. Karena mama kan saat itu masih ada pemeriksaan. Apa? Saya cabut. Cabutnya di mana? Saya cabut suratnya itu. Oh, suratnya dicabut. Karena kan saat itu masih dalam pemeriksaan kejadian. Tapi di sini Bapak sebagai lurah menerangkan bahwa mengurus baru SPT PBB sesuai surat pernyataan Hajiudin yang memiliki atau menguasai tanah. Jadi ini Bapak cabut semua. Iya. Sementara cukup dari penuntut umum. Dalam hal perkara ini majelis hakim pun menyoroti inkonsistensi dan benar-benar lebih jeli dan cermat di mana para saksi dalam memberikan keterangan, yang dinilai dan diduga menutupi keadaan palsu yang telah diduga diperbuat Ernawati Zainab. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.